Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati seluruh awak media, yang saya hormati seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dimanapun berada. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, kami akan melaporkan situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo. Di samping saya ada teman-teman dari BPJS Kesehatan, namanya Ibu Mutia Hasan. Ibu Mutia Hasan sebagai Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer, dan Dr. Hani Albar ya, sebagai verifikator penjaminan manfaat rujukan. Beliau berdua ini akan memberikan informasi kepada kita semua selama ini seperti apa pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, seperti apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan. Untuk jelasnya kami persilakan Ibu Mutia untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pasien COVID yang terkonfirmasi masuk ke rumah sakit rujukan. Silakan Ibu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah diperkenalkan dari BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020, di mana untuk jaminan kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat bencana atau kejadian luar biasa atau wabah COVID-19 ini dalam pelayanan JKN itu tidak dijamin. Namun dari BPJS Kesehatan kami ditugaskan berdasarkan surat dari Menko PMK bahwa BPJS Kesehatan ditugaskan untuk memverifikasi klaim-klaim kasus COVID-19. Kemudian adapun teknis pelaksanaan verifikasi ini kami mengacu ke Peraturan Menteri Kesehatan nomor 238 tahun 2020, di mana untuk pembiayaan pelayanan kesehatan COVID-19 ini sepenuhnya dijamin oleh Kementerian Kesehatan. Adapun kriteria yang dijamin sesuai dengan PMK nomor 238, yaitu semua warga negara Indonesia maupun warga negara asing, baik yang memiliki JKN maupun yang tidak memiliki JKN, itu dapat dijamin dengan kriteria, dengan 4 kriteria, yaitu untuk pasien ODP atau orang dalam pemantauan, usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta. Kemudian pasien ODP lebih dari 60 tahun, pasien ODP dengan usia lebih dari 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta. Kemudian pasien dalam pengawasan dan pasien yang terkonfirmasi positif. Saat ini di Provinsi Gorontalo ada 13 rumah sakit yang menangani kasus COVID-19, yaitu 2 diantaranya yaitu rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit Ainun dan Rumah Sakit Alwi Sabo, dan 11 rumah sakit lainnya. Pembiayaan klaim COVID ini yang dijamin sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan adalah seluruh biayanya ditanggung, jadi tidak terkecuali. Kemudian mungkin selama ini masyarakat khawatir terkait dengan syarat bagaimana
pasien dapat dilayani di fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit. Untuk warga negara Indonesia hanya diperlukan adalah identitas peserta, di mana identitas peserta ini dapat berupa nomor induk kependudukan, kartu keluarga, surat keterangan dari kelurahan, atau kalau semuanya itu tidak dibawa pada saat peserta datang ke rumah sakit, maka yang dibutuhkan adalah surat keterangan dari rumah sakit yang berisi tentang identitas pasien yang diketahui oleh gugus COVID-19. Mungkin ini dari kami terkait dengan penugasan BPJS sebagai verifikasi untuk bencana COVID-19. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi untuk BPJS? Dokter Hani bisa menambahkan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya sudah tadi diperkenalkan oleh Bapak Dr. Tri. Saya di sini bertugas sebagai verifikator untuk klaim COVID. Nah, sampai saat ini ada 2 rumah sakit yang mengajukan klaim COVID ke BPJS Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Alwi Sabu sebanyak 21 kasus dan Rumah Sakit Dunda Limboto sebanyak 1 kasus. Sampai saat ini pun kami masih menerima pemasukan klaim dari rumah sakit manapun yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti yang tadi disebutkan bahwa ada 13 rumah sakit yang bekerja sama yang siap mengajukan klaim COVID. Mungkin itu saja dari saya. Ya, makasih Dokter Hani. Kalau tidak ada yang perlu dikonfirmasi, kami mohon izin untuk dari gugus tugas Provinsi Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga 3 Ibadi Nalole 2 Memorial Garden, Jalan Muhammad Van Gobel, Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, yang telah menghibahkan tanahnya untuk dijadikan tempat pemakaman umum atau TPU bagi pasien yang terkonfirmasi COVID positif dan meninggal dunia. Sebagai informasi kepada kita semua bahwa sampai dengan semalam sudah ada 2 jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dikebumikan di TPU ini. Kita semua berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah, semoga keikhlasan daripada keluarga ini yang menghibahkan TPU ini mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami melaporkan situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 14.20. Kami menerima hasil pemeriksaan spesimen. Total spesimennya itu adalah 89 spesimen yang terdiri dari yang diperiksa di Balai POM 80 spesimen, yang diperiksa di Laboratorium Prodia Kota Gorontalo 8 spesimen, dan yang diperiksa TCM RSAS 1 spesimen. Kemarin kami mendapatkan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan TCM? TCM itu adalah tes cepat molekuler, di mana
metodenya ini sama dengan yang dilakukan oleh yang di Balai POM, tetapi dengan alatnya yang berbeda dan tersedia sekarang ada di Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Prosesnya sama, di swab, PTM, kemudian diperiksa, dan kalau positif berarti RNA-nya positif, berarti ada virus yang real time ada di pasien tersebut. Jadi kalau hasilnya positif ataupun negatif, itu sama persis akuratnya dengan laboratorium yang ada di Balai POM ataupun laboratorium lain yang diakui oleh pemerintah, karena yang TCM yang ada di RSAS ini juga adalah laboratorium yang diakui oleh pemerintah. Jadi kami ulangi, dari Balai POM 80 spesimen, dari Prodia 8 spesimen, dari TCM RSAS atau tes cepat molekuler di RSAS 1 spesimen. Rinciannya adalah spesimen negatif sejumlah 83 spesimen, di mana 13 diantaranya dinyatakan pasiennya sembuh, alhamdulillah. Dan spesimen kami sudah menyediakan makanan tambahannya, jadi kami ada susu dan biskuit yang bisa mensupport gizi untuk menguatkan imun dari apakah dia ibu hamil maupun balita. Mungkin itu dalam langkah-langkah yang kami lakukan dalam penanganan COVID-19 ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Kita berdoa mudah-mudahan segera berlalu keadaan ini, dan kami sekali lagi berharap terutama kepada ibu hamil, keluarganya, dan juga yang punya balita untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, karena ibu hamil dan anak balita sangat rentan, sangat rawan untuk tertular COVID-19. Sekira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih kepada BPJS Kesehatan, Ibu Muti Hasan, Dr. Hani Albar. Terima kasih kepada translator ya yang setia menemani. Terima kasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Positif ada 6 orang, semuanya pasien baru, di mana Kota Gorontalo 5 orang, Kabupaten Gorontalo 1 orang. Pasien yang sembuh ini adalah pasien 65 atau YL, perempuan 43 tahun, Kelurahan Moodu, Kota Timur, di mana hasil swab yang ke-6 dan ke-7 PCR-nya negatif, dirawat selama 33 hari. Pasien yang berikutnya adalah yang sembuh, pasien 216, AHT, laki-laki, 40 tahun, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 11 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 221, VRM, perempuan 22 tahun, Desa Dulango, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 5 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 228 atau VEA, perempuan 6 tahun, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 8 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 229, NMO, perempuan 34 tahun, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 8 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 231, RIA, laki-laki 48 tahun, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 8 hari.
Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 232 SJH, laki-laki 48 tahun, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 7 hari. Yang berikutnya adalah pasien 233 FDL, laki-laki 43 tahun, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 7 hari. Pasien yang berikutnya adalah pasien 234 RSB, laki-laki 24 tahun, Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 7 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 235 YHS, laki-laki 29 tahun, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 7 hari. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 236 JA, laki-laki 41 tahun, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulun Talangi, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 7 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 239 atau SAL, perempuan 46 tahun, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 6 hari. Pasien sembuh yang terakhir pada hari ini adalah pasien 242 HDM, perempuan 57 tahun, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat. Hasil swab kedua dan ketiga PCR-nya negatif, dirawat selama 5 hari. Yang positif ada 6 orang, semuanya pasien baru. Kalau kemarin total pasien kita adalah 243. Hari ini pasien berikutnya adalah pasien 244, nama HWJ, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 244 merupakan screening mandiri dan rapidnya reaktif. Hasil swabnya di Prodia PCR-nya positif dan sekarang sementara karantina. Pasien berikutnya adalah pasien 245 RWU, perempuan 22 tahun, Kelurahan Dulomo, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 245 masuk Rumah Sakit Alwi Sabu pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 24.05 dengan keluhan demam, batuk, sesak napas, dan ada komorbidnya. Hasil swabnya positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 246 FLA, laki-laki 27 tahun, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 246 merupakan tracking kontak pasien 239 atau SAL. Hasil swabnya positif dan sekarang sementara persiapan rujukan ke RSAS. Pasien yang keempat yang terkonfirmasi adalah pasien 247 atau RFK, laki-laki 27 tahun, Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 247 merupakan tracking kontak dari pasien 240 atau SRU. Hasil swabnya positif, PCR-nya positif, dan sekarang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi di Kabupaten Gorontalo. Pasien yang kelima adalah pasien 248, nama AND, laki-laki 45 tahun, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.
pasien 248 masuk rumah sakit tanggal 28 Juni 2020 dengan keluhan sesak napas dan ada komorbidnya. Hasil tes cepat molekuler atau TCM di RSAS positif dan pasien meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 17.10 WITA. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi hari ini adalah pasien 249 YSM, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 249 masuk rumah sakit pada tanggal 27 Juni 2020 dengan keluhan tidak bisa buang air kecil dengan komorbid. Hasil swab di Balai POM PCR-nya positif dan pasien meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 jam 11.25 WITA. Terakhir, total pasien terkonfirmasi sampai dengan hari ini sejumlah 249 orang. Meninggal kalau kemarin 8 tambah 2 hari ini yang terkonfirmasi hari ini berarti meninggal sudah 10 orang, sembuh 210 orang, sisa dalam perawatan sampai dengan saat ini 28 orang, persiapan rujukan 1 orang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Ya, kalau tidak ada yang silakan. Pasien yang meninggal 2 orang. Itu pasien yang keberapa, Pak? Oh, iya. Kan dikabarkan 2 orang. Yang meninggal 2 orang itu adalah pasien yang ke 248 dan 249. Ya. Asal, Pak? Asalnya kalau 248 Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kalau 249 Kelurahan Moodu. Oke. Pak, satu lagi, Pak. Soal keberadaan rapid test di perbatasan Atimbola, itu dapat kabar bahwa itu ilegal, Pak. Bagaimana itu keterangan dari gugus tugas? Kabarnya dari mana, Dek? Dari Kabupaten Garut, Pak. Oh, nanti kami konfirmasi ya. Oke. Ya. Oke, makasih atas informasinya. Nanti kami konfirmasi ke gugus tugas yang di sana ya. Teman-teman sekalian, untuk sebagai penutupnya kami persilakan Pak Safi'in Napu SKM MKes untuk memberikan himbauan-himbauan kepada kita semua tentang COVID ini. Silakan Pak Safi'in Napu ini sebagai Kepala Seksi KIA di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Tri yang sudah memberikan kesempatan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari awak media yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kami dari Seksi KIA GISI pada hari ini terkait dengan COVID-19 ini, kami sudah melakukan beberapa kegiatan dan langkah yang kami lakukan, terutama yang pada ibu hamil terkait dengan ODP maupun PDP. Jadi kami meminta kepada teman-teman kabupaten kota untuk selalu memantau terutama kepada ibu hamil dan anak balita, karena ini yang menjadi hal yang rentan, hal yang rawan bagi penularan COVID-19. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah juga menyediakan beberapa jenis makanan tambahan untuk menangani keadaan gizi baik dia ibu hamil maupun balita. Kami melalui Dinas Kesehatan, Pak Gubernur sudah memerintahkan kita untuk turun dan kita melakukan pemantauan terus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas. Setiap ada ibu hamil atau balita yang positif ataupun yang PDP, kami harapkan untuk dilaporkan pada kami dan kita melakukan tindakan pengawasan.